Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanesha dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara ke-8 yang berjudul di Google Maps IPI. Jadi, Google Maps IPI ini dalam pengembangan aplikasi Android itu untuk interaktif Google Maps dengan API. Juga pengembangan dapat menampilkan peta, menambahkan marker, kemudian mengolah lokasi perangkat dari pengguna, dan eh, menanggapi setiap interaksi pengguna seperti eh, point of interest, kemudian zoom in, dan zoom out. Kemudian hasil ini juga dapat menambahkan pengalaman pengguna dengan informasi geografis visual dan cocok untuk biasanya melakukan navigasi, kemudian penelusuran lokasi dan aplikasi yang memanfaatkan informasi geospasial. Dan juga IPI ini dapat mendukung adaptabilitas layar dan integrasi dengan fitur Android lainnya. Nah, jadi IPI itu apa sih? Jadi IPI itu merupakan sebuah IPI itu merupakan application programming interface. Jadi sebuah kumpulan atau aturan dan protokol yang memungkinkan perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak lainnya. Dan IPI juga menyediakan cara untuk pengembang dalam mengintegrasikan atau berinteraksi dengan fitur dan layanan yang disediakan oleh sebuah sistem atau aplikasi. Jadi, API itu fungsionalitas dan cara penggunaannya itu dapat mencakup metode, parameter, dan format data yang eh, diharapkan dari penggunanya. Nah, langsung aja ke praktikumnya. Pertama-tama di sini itu eh, mengatur di Android Manifest. Nah, untuk Android Manifest itu di sini menambahkan yang namanya itu IPI-nya ini, IK dari Android Geo ini. Ini merupakan kunci IPI Geo Maps, Google Maps yang dimana untuk diperlukan untuk mengakses layanan peta. Untuk keamanan kunci IPI ini sebaiknya tidak dipublikasikan secara terbuka seperti eh, sifatnya itu lumayan rahasia, soalnya kan kunci ya. Nah, nanti ini saya jelaskan setelah publik. Nah, dalam itu di sini juga terdapat menu dari map action menu. Ini isinya base map seperti normal map, kemudian satelit, prime map. Setelah itu, ini kan udah terdapat menu-menu kita kan, menu-menu yang akan bisa digunakan untuk menampilkan base map dari tampilan map yang kita buat. Setelah itu, buat apa aja sih desain dari layout elemen yang kita gunakan. Nah, di sini menggunakan relatif, kemudian di sini menggunakan fragment, kemudian ini elemen-elemennya itu ada image button dari zoom, kemudian ada zoom out, zoom in, kemudian ini ada kompas. Setelah itu kita atur, eh ini kan ada buat string dari description dari ini. Ini merupakan deskripsi dari si peta kompas ini. Setelah itu, di sini tuh mengatur fungsionalitas. Nah, di sini sih diimport apa aja yang kita perlukan.
Nah, dalam pengimportan ini itu juga menyangkut fungsionalitas dari elemen yang kita buat. Pastinya di sini ada package kita itu dideklarasikan, kemudian untuk digunakan untuk berbagai kelas dan pustaka. Kemudian ini deklarasi dari kelas yang kita gunakan yaitu map apps. Kemudian di extended app complex activity dan diimplementasikan oleh MapReady callback. Kemudian sensor event listener itu kelas ini adalah aktivitas yang dapat menangani interaksi pengguna di mana mendengar perubahan pada peta dan sensor lokasi. Di mana nanti kompasnya itu ada sensor lokasinya. Setelah itu di sini ada deklarasi dari variabel yaitu ada Google Maps, kemudian activity map dinding, kemudian lokasi permission request, kemudian di sini ada sensor manager, kemudian ini ada sensor rotasinya. Di mana ini itu untuk menyimpan objek-objek seperti Google Maps, peta Google Maps, kemudian binding ini untuk UI, kemudian di sini juga sensor manager, ini location permission itu buat izin lokasi dari perangkat pengguna, kemudian sensor manager ini untuk melakukan rotasi. Nah, mana ini izin pengguna itu juga diatur di sini, di mana ini itu akses find location ini itu untuk mengakses, untuk bisa mengakses lokasi dari perangkat pengguna. Jadi membutuhkan izin akses lokasi dari pengguna, jadi menggunakan ini. Kemudian presisi yang lebih rendah itu juga ini, nggak tahu biar gak error, jadi ditambahin ini. Setelah itu fitur kompas sensornya ini, di mana ada required to, ini menandakan bahwa aplikasinya membuka fitur ini untuk berjalan dengan baik. Kemudian ini ada konfigurasi aplikasinya. Nah, kemudian ini kunci yang tadi udah saya langsung ke sini lagi. Kemudian di bawahnya itu terdapat eh, protect protect void dari on create ini itu dipanggil ketika aktivitas kelasnya dimulai. Di dalam ini diinisiasi dilakukan seperti menghubungkan UI dengan binding untuk mendapatkan referensi ke objek dari support map fragment dan menyiapkan on-click listening untuk tombol zoom dan kompasnya. Kemudian di sini ini map fragmentnya. Setelah itu eh, memanggil peta. Nah, ini di sini untuk memanggil peta. Peta ini disiapkan untuk menambahkan marker, mengatur tipe, dan mengaktifkan fitur-fitur tertentu seperti menampilkan lokasi pengguna dan kompasnya. Nah, ini lokasi yang akan dijadikan markernya. Dan untuk itu ditambahkan foto seperti ini di fungsi ini, research, drawable. Kemudian ini memindahkan kamera ke lokasi. Setelah itu, di sini ada metode yang digunakan untuk menangani pembuatan dan pemilihan item pada menu opsi eh, base map yang kita buat. Nah, ini menu-menunya. Kemudian di sini ada eh, ini set map on click itu menangani ketika panjang pada peta dan menambah marker ke lokasi tersebut dengan menghitung orientasinya.
Kemudian ini ada, kemudian di situ ada set point click, itu, nah, di sini ada set point click itu menangani klik pada point of interest dan menambahkan marker dengan nama point. Kemudian di sini juga ada reset map orientasi. Ini meriset orientasi peta eh, ke posisi awal. Kemudian di sini ada sensor. Ini sensor untuk mengenai perubahan pada sensor rotasi perangkat. Kemudian di sini terdapat pause. Kemudian di sini juga request. Jadi ketika apakah menangani izin dari ini untuk menangani hasil dari permintaan izin lokasi, di mana on resume dan on pause ini untuk mendaftarkan dan melepas listener sensor rotasi saat aktivitas di resume atau di pause. Setelah itu dijalankan akan hasil seperti ini. Terdapat marker, nama marker yang di sini. Kemudian di sini juga di marker-marker lain tuh bisa. Kemudian di sini ada eh, bisa masuk ke rooftop. Kemudian insya Allah. Di sini di sini plus lagi zoom in, terus ada zoom out. Kemudian di sini ketika diklik itu akan muncul seperti ini. Ini nanti lokasinya itu ada di Gerah Sabar. Kemudian di sini lokasi pengguna. Karena di sini emulatornya belum diatur, itu kalau di HP itu nanti bisa langsung ke lokasi pengguna. Misalkan saya klik, kan, itu akan langsung ke lokasi penggunanya. Nah, ini lokasi saya di sini. Jadi, fungsi yang permission itu bisa diakses. Bisa mengakses perangkat. Kemudian di sini ada desmet-desmet yang dapat digunakan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Dan ini ada kompasnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.